Khandaq. Tapi setelah perang Khandaq itu banyak peristiwa, sedikitnya ada 5, nanti kan kita jelaskan. Ya. Mulai dari pengusiran Bani Qainuqa karena pengkhianatan sewaktu perang Khandaq. Kemudian nanti ada perang Bani Mustaliq. Ya. Kemudian ada fitnah ya terhadap Aisyah. Ya, fitnah terhadap Aisyah yang dituduh melakukan perbuatan tercela, dan ada beberapa peristiwa lain. Nah, tapi sebelum itu saya ingin cerita sedikit ini. Sewaktu saya kemarin berangkat tepat pada tanggal 25 Desember ya, dan saya pulang tepat ketika banjir di Banda Aceh hari Ahad sore tanggal 4 ya, pesawatnya sempat tidak bisa mendarat, setengah jam lebih berputar-putar. Tidak ada suara satupun hening ya. Saya juga sedang berpikir kalau ini akhir kehidupan ya, mudah-mudahan husnul khotimah itu saja. Karena memang gelap dan goncangan sangat kuat. Ya, kemarin saya baca di media 3 pesawat tapi di Palu itu mendarat di Balikpapan. Jadi sekarang cuaca sedang berkecamuk ya. Itu semua adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya ketika berada di Jakarta, saya diundang ceramah pertama di Masjid Al-Bilal ya. Masjid Al-Bilal itu berada di daerah Gunung Sindur, kabupatennya Bogor, tapi masih dekat dengan BSD. Menarik ceramah di sana, karena masjid itu rupanya setiap ceramah ada makan seperti kita, tapi yang kedua ada hadiah sayur, sawi ya. Bagi jamaah, sawi itu dibungkus dengan plastik seperti di mall. Dan saya tanya sama BKM-nya, dari mana sawi ini? Kami beli dari petani jamaah. Jadi ada jamaah yang bertani. Dibeli dari petani, dibeli oleh jamaah, terus dibagi. Jadi kami karena datang banyak ya, ada istri saya, ada cucu, ada menantu, ada anak. Khusus Ustadz dapat 2 waktu itu. Jadi banyak dapat sawinya. Nah, yang kedua, saya kemudian diajak oleh teman saya untuk menengok satu masjid yang luar biasa. Silahkan nanti buka di media sosial, namanya Masjid Sejuta Pemuda. Ya, siapa yang merasa pemuda di sini? Yang umur belum 40 tahunan itu masih pemuda. Ya. Ustadz Kustandi pemuda. Kemarin saya tanya Ustadz Mijat, berapa umur Ustadz? Kebetulan saya ngopi sama beliau. Beliau bicara mas ini jumpa 39. Beliau masih pemuda. Ya. Ini nama masjid ini Atin sebenarnya, tapi menjadi terkenal menjadi Masjid Sejuta Pemuda. Ya. Yang menarik Ustadz, ini motonya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ya. Salah satu orang yang Allah akan berikan perlindungan nanti di hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan lain, adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Saya berdoa kita semua ini adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid, karena kita rindu azan, kita rindu ya. Kecuali hal yang berat sehingga kita tidak ke masjid. Dan saudara kita yang hari ini di rumah terbaring karena sakit, tapi dulu ahlul masjid, dia tetap dihitung oleh Allah sebagai ahlul masjid. Jadi itu keutamaan orang yang konsisten dalam ibadah. Ketika dia sudah tidak sanggup lagi, Allah tetap menghitung dia setiap saat sebagai ahlul masjid. Ya. Nah, ini hadisnya sahih. Ya. Dari riwayat Bukhari Muslim itu diungkapkan ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di situ kan disebutkan sab'atun ya. Yutluhumullahu fi dhallahi yaumal la dhallan illa dhalluhu. Jadi 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat, maksudnya di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu ada 7. Kita 1 saja dapat sudah alhamdulillah.
karena matahari begitu dekat, keringat bercucuran ya. Bahkan nanti kata Rasulullah, keringat naik ke permukaan, mulai dari semata kaki, keringat naik sampai ke lutut, keringat naik kata Rasulullah sampai ke pusat, keringat naik sampai ke dada. Dan ada orang nanti yang berenang di atas keringatnya. Na'udzubillah, semoga kita tidak yang demikian. Nah, 7 golongan ini, pertama pemimpin yang adil ya. Illa imamul adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini menjadi moto yang penting ya. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ada pemuda kita yang hadir, yang lain mudah-mudahan ya. Saya sedang menunggu remaja masjid ini. Nanti Ustadz ditolong dibantu juga ya. Bagaimana kita hidupkan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ustadz Maulana imam kita tadi ya, itu Asolo ya kan. Kita harapkan di mana yang Maulana Al-Imam di dalam ya, menjadi pengganti ya. Seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, wa rajulun ya, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah ini dia yang 3. Kita insya Allah dapat 1 sudah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak baik, berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, cantik lagi, kaya, tapi dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam contohkan. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ya, ini ya. Bukan berarti bersedekah tangan kiri disembunyiin. Maksudnya dia tidak memamerkan, tidak riya, tidak sum'ah. Ya. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian sehingga menetes air matanya. Ini wa rajulun jakarallahu khalian fafadat ainahu. Jadi dia berzikir tengah malam atau dia di pojok masjid, menetes air mata, mengingat dosa-dosanya. Nah, ini orang yang dapat perlindungan. Mudah-mudahan 7 ini 1 paling tidak kita miliki insya Allah. Amin. Nah, masjidnya ini kalau dibanding Masjid Al-Hidayah masih bagus Masjid Al-Hidayah. Masjidnya jalannya sempit, berbukit ya. Alamatnya itu di Jalan Lamping, Kecamatan Citamiang, Kelurahan Gedong Panjang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saya berangkat jam 6 pagi dari Gunung Sindur, dijemput oleh teman. Kemudian kami sarapan di Bogor. Saya tiba pukul setengah 10. Parkirnya nggak bisa di pinggir jalan. Jadi waktu saya tanya, UAS sudah pernah ceramah di sini? Mereka bilang, bukan kami tidak bisa menghadirkan, Pak. Kalau beliau hadir, di mana orang mau parkir? Jadi parkirnya di bawah. Ini sebenarnya di bawahnya itu jurang, ya. Jadi tebing. Gitu. Nah, ini masjidnya awalnya namanya Masjid Atin. Dia punya moto peradaban besar dimulai dari masjid. Karena memang peradaban besar dimulai dari masjid, Masjid Nabawi lah. Ya, masjid yang kalau kita sering menyebut salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merubah peradaban dari jahiliyah menuju kepada terang benderang, itu dimulai Nabi dari masjid. Namanya Masjid Nabawi. Nah, jadi ini ke bawah ya, curam, jadi kita parkir itu curam. Nah, 5 pilar masjid ini, mudah-mudahan ini teman-teman semua yang PKM bisa mencontoh. Pertama, pilar mereka Baitullah, simbol ketaatan. Ya. Masjid menjadi tempat ibadah yang aman, nyaman dengan pelayanan bintang 5. Sebut bintang 5. Baitul Quran. Ya. Jadi pilar kedua adalah Baitul Quran, keteladanan. Masjid menjadi pusat pendidikan, melakukan kaderisasi dengan pendidikan berjenjang. Baitul Mal, pilar kepedulian. Masjid menjadi jembatan antara orang baik dengan yang membutuhkan. Kemudian pilar kepedulian, masjid menjadi sumber kesejahteraan yang dibangun untuk kemandirian masjid,
Yang kelima, pilar persaudaraan. Karena itu tadi foto saya, ya, nanti ada foto saya 5. Oh bukan di sini. Jadi foto saya itu nanti 5. Nah ini salah satu contoh. Ini namanya Muhammad Sanusi. Ya. Kalau kita tanya siapa pengurus di sini, dia ini sebenarnya pengurus utama. Dia tidak mau mengatakan PKM. Kami marbot Pak. Semua marbot. Kita malu dibilang marbot. Semua mengaku marbot. Masjid ini buka dan aktif 24 jam. Begitu tamu datang langsung dilayani. Dan itu saya rasakan. Begitu saya jalan pelan-pelan sudah disapa. Assalamualaikum, dari mana Bapak? Ya. Kebetulan Muhammad Sanusi ini yang menyambut saya. Kemudian ibu-ibu ini kalau kita lihat di YouTube-nya, dia lagi jalan, tiba-tiba tasnya tidak diambil. Dia bilang, dia terkejut. Rupanya dilayani. Ibu nggak usah angkat tas. Ya. Kemudian masjid ini terbuka 24 jam, tidur dilarang tanpa bantal dan tanpa kasur. Jadi dibangunin. Terkejut disangka diusir, rupanya dikasih bantal. Pak, ya. Ini seperti ini, kasih bantal. Ini kalau siang pemandangannya sawah dan gunung-gunung bukit. Ya. Jadi masjid suasana kafe. Nah, semua orang bisa isi token masjid. Jadi ini ada orang di samping itu ada tulisan ini. Dia langsung isi token. Otak-atik pria mencurigakan otak-atik meteran listrik. Ternyata dia sedekah isi token listrik masjid. Kita nanti mungkin kita ubah ya. Listrik cerdas supaya ada yang siapa tahu Pak Edi mau datang isi token gitu. Ya atau ibu isi token. Sekarang kan susah, tapi kita sedang sediakan kotak juga. Nah, coffee and healthy bar. Nah, bar itu bukan bar dulu dibayangkan bir gitu ya. Ini 5 ini saya disuruh tunjuk, inilah 5. Kita pesan, ada menunya, ada yang dingin, ada yang panas, disuruh duduk habis itu. Bapak duduk saja ya. Dibagi. Setelah minum, ada beberapa disuruh kita buang sampah, itu tidak, tinggal saja Pak. Nanti kami yang bersih. Kemudian hari Jumat, kalau hari biasa ada makan 3 kali sehari. Ya, itu prasmanan. Jadi kalau ada orang datang tiba-tiba masuk ke masjid colok HP, didatangin. Pak, tolong cabut Pak. Disangka diusir. Rupanya dibilang, Bapak belum makan kan? Makan dulu Pak. Nah, diajak ke bawah, ya di bawah ada tempat. Nah hari Jumat itu dia menyediakan 700 porsi. Saya kebetulan hari Jumat jadi saya makan menunya ayam, ya, ayam gulai, tempe, ya di Jawa paling suka itu tempe dan sambal, lalu nasi. Nah, kita makan di sana. Kalau ada orang tua didatangi, ya, dibimbing, selesai wudhu pun diantar ke atas supaya bisa sholat. Dan moto masjid ini menariknya, masjid bukan beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Nah ini dia yang hebat. Bukan berarti kita tidak boleh bangun masjid, tapi banyak masjid-masjid megah tidak ada fungsi. Umatnya, jamaahnya tidak kontribusi, tapi jamaah kita subhanallah subuh ini kita sarapan kontribusi. Ibu-ibu ya, kopi juga dari Raya Kopi, dari Kopi Hope, ya, ini kontribusi. Kemudian setiap Jumat sekarang ini alhamdulillah sudah mulai banyak bantuan. Jumat itu kita butuh menjamu Ustadz, Khatib, Bilal, ya, dan penyelenggara sekitar 250.000 kita perlu. Kata Ustadz Hadi Hidayat, kalau kita berkontribusi, maka si Ustadz yang khutbah itu pahalanya bukan hilang, pahala dia tetap, tapi di pahala kita mendapat pahala ke khutbahnya, kita mendapat pahala si muadzin tadi. Semua orang yang penyelenggaraan masjid, insya Allah pahalanya sampai ke kita.
Nah, ini Bang Yan sudah mengedarkan. Jadi 250.000 per Jumat. Sudah ada yang mendaftar, ada yang 3 Jumat dalam setahun. 52 Jumat itu libur 4 Jumat, yaitu bulan Ramadan. 5 Jumat lah dengan hari raya. Jadi kita butuh tidak 52 Jumat dikurangi 5. Jadi Bapak Ibu yang ada kemudahan bisa menghubungi Bang Yan. Ada yang sudah mendaftar 6 Jumat. Saya Ustadz 6 Jumat. Saya isi bulan Juni, saya ada bulan Desember, nanti diisi di situ. Nah, mudah-mudahan ini juga menambah pundi-pundi akhirat kita, sebagaimana khutbah Jumat saya kemarin. Kita bukan persoalan panjang pendek umur, tapi lebar dan dalamnya umur kita. Hari ini kita memperdalam umur karena kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita berbagi, kita memperlebar umur. Ya, contoh sini ada Pak Edi. Ya. Pak Edi itu kalau tiap pagi itu jangan heran itu kalau ada orang tusuk-tusuk sampah itu, itu memperlebar umur. Salah satu cara. Ya. Tidak hanya seperti itu, di sini juga keran bocor, ada yang berinisiatif. Kalau kita merasa masjid ini milik kita, kita tidak bicara lagi di sini ada BKM, keran bocor, kita bisa beli keran. Boleh pasang sendiri kalau memang pandai. Kalau tidak, kerannya kasihkan ke pengurus, nanti pengurus yang pasang. Selama keran itu berfungsi, pahala terus mengalir. Siapapun yang menggunakan air dari keran itu, pundi-pundi amal kita terus terisi. Investasi akhirat namanya. Nah, jadi jamaah, ini sedikit informasi dari saya. Ini Villa Baitillah, Villa Baitul Quran, Villa Baitul Mal, Villa Baitul Muamalah. Ya. Nah, mereka menyediakan ini juga. Jadi kita tamu bisa datang, ya. Atau kalau kita buka di YouTube mereka atau di Facebook mereka atau di Instagram itu bisa secara virtual. Jadi waktu saya tanya berapa satu bulan penghasilan mereka, lebih kurang 2 miliar. Dari mana uangnya? Dari seluruh dunia. Orang-orang yang datang yang terpaut hatinya bersedekah ya ke sana. Nah, ini tadi saya lupa. Nah, masjid ini ramah musafir, kopi bar premium gratis, bagi-bagi makanan 3 kali sehari, ramah anak dan ramah kucing. Jadi masjid ini rupanya dekat pasar. Jadi kucing-kucing yang dibuang sama orang gemuk-gemuk di sana dipelihara. Demikian jamaah, kita lanjut kepada sirah nabawiyah ya. Kami orang-orang tua ini ya tinggal memberikan semangat, tapi saya berharap anak-anak muda kita ya, di sini ada imam muda kita, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Armia ya, ada banyaklah anak-anak muda kita yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa mengambil peran, mengambil bagian. Saya Ustadz Ustandi, Ustadz Aufa sebagai muhajirin kan siap untuk membantu ya, membantu untuk mengembangkan potensi masjid kita ini. Apalagi kita berencana masjid ini nanti akan kita perluas ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Kadus akan mengambil peran karena beliau kepala wilayah ya, untuk mengadakan rapat besar, menghadirkan semua unsur, orang-orang tua, tokoh-tokoh yang berjasa di masjid ini tidak boleh kita lupakan untuk memberikan masukan mau seperti apa masjid kita ini. Setelah kita sepakat nanti, mari kita mulai dengan bismillah. Sudah ada yang menyatakan siap membantu 200 juta ya, tapi ada batasan. Kalau kita masih lelet-lelet, beliau mungkin dananya akan dialihkan ke lain. Ada yang datang ke saya juga mengatakan saya 50 gram emas insya Allah saya akan beri. Subhanallah. Tinggal bukti saja kalau kita mau memulai. Tapi tidak mungkin Faisal sendiri yang bekerja, ya kan? Marilah ya, dukungan penuh dari semua tokoh ya, bapak-bapak jamaah ya. Kita kembali hidupkan masjid kita ini. Insya Allah nanti masjid kita ini juga bisa viral ya, walaupun berada di dalam ini. Jadi jangan lagi kita bicara masjid kita bukan masjid singgah. Masjid singgah itu kan dekat dengan jalan, nggak perlu masjid singgah. Yang penting kita bisa mengembangkan masjid ini, pengajian-pengajian kita hidupkan,
dan insya Allah orang akan datang ke tempat kita, ya tentu untuk beribadah. Jadi jemaah, kita lanjut ya. Tidak ada pertanyaan kan? Nanti diskusi saja tentang Masjid Sejuta Pemuda. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi ada kenapa mati? Ada 4 ya. Pengepungan Bani Quraidah, perang Bani Mustaqlik, pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah, dan ada hadis ifki atau hoax di zaman Nabi, ya. Hadis ifki itu dusta, ya. Itu yang nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi pasukan kaum muslimin setelah diporak-porandakannya pasukan Quraisy dan pasukan Yahudi dalam koalisi Al-Ahzab, ya 7 Zulqaidah 5 Hijriah, mereka bubar. Saya sudah ceritakan, semua pulang kembali ke Mekah, koalisi mereka hancur, buyar, lalu Nabi pun pulang. Ya dekat, karena Nabi markasnya itu kan di sekitar Masjid Nabawi. Nabi pulang, para sahabat pulang, mereka beristirahat, ya, perang Ajab usai. Karena 1 bulan itu perangnya. Setelah pengepungan kota Madinah selama sebulan, matahari sudah mulai meninggi, Rasulullah dan para sahabat perlahan meninggalkan parit, ya. Umat Islam keluar sebagai pemenang. Pasukan sekutu yang jumlahnya 10.000 pulang kembali, ya, meninggalkan Madinah dengan tangan hampa. Korban pasukan Ahzab sekitar 10 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 6 orang. Nah, ada peristiwa yang menarik. Ini untuk pelajaran fikih kita. Jadi waktu perang itu Nabi pernah terlewat sholat. Jadi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib sampai waktu isya malam. Dasarnya perang Ajab sampai Rasulullah dan para sahabat tidak sempat sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, dan semuanya dikerjakan di waktu isya. Ini di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan. Di hari yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, beliau tidak sempat sholat asar. Sholat zuhur sempat, tapi sholat asar sudah masuk waktu maghrib. Jadi sholat asar dikerjakan di waktu maghrib. Ini tidak ada kaitan dengan jama qasar, itu sudah diatur, ya. Zuhur asar saja yang boleh, asar maghrib kan tidak boleh. Nah ini bisa maghrib asar maghrib, ya. Zuhur asar, maghrib isya, subuh tidak boleh digabung. Di hari yang lain beliau terlewat sholat asar dan dikerjakan di waktu maghrib. Ini terjadi sebelum turunnya syariat sholat khauf. Jadi setelah turun perintah sholat khauf, itu boleh sholat dalam keadaan di atas kendaraan, sholat dalam keadaan khawatir, takut. Nah, kita lihat hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Saya bacakan terjemahannya dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dari bapaknya. Orang-orang musyrik menyibukkan Nabi pada hari Khandaq dari 4 sholat sampai habis waktu malam. Jadi Nabi terlewat zuhur, asar, maghrib, isya sampai habis waktu malam sesuai kehendak Allah. Lalu ia berkata, cerita dari ayahnya Abi Ubaidah, maka Rasulullah memanggil Bilal azan. Nah, kemudian Bilal azan. Riwayat lain menyebutkan setelah itu Bilal qomat. Lalu Nabi sholat zuhur, tentu berjamaah. Malam, ya, malam setelah isya Nabi sholat zuhur. Kemudian, ya, dalam fikih disebutkan qomat lagi kalau mau melakukan. Nabi sholat lagi sholat asar. Ini tentu Nabi bukan musafir, jadi tidak di qasar. Nabi kan orang Madinah. Jadi 4 sholat zuhur, setelah itu qomat, 4 sholat asar, kemudian 4 lagi sholat maghrib, kemudian mendirikan sholat isya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab datang pada hari perang Khandaq setelah matahari terbenam. Umar marah, dia mencaci kaum kafir Quraisy. Dia berkata, wahai Rasulullah,
aku hampir tidak sholat asar ini sampai hampir tenggelam, matahari hampir terbenam. Wahai Rasulullah, kata Umar, ini gara-gara kafir Quraisy itu tidak sempat asar ini, tapi sudah maghrib. Wahai Rasulullah, Nabi bersabda, demi Allah, aku juga belum sholat asar. Sama nih kita, kata Nabi. Kemudian kami berdiri menuju lembah, beliau mengambil wudhu untuk sholat, dan kami pun demikian. Lalu beliau sholat asar setelah matahari terbenam, artinya waktu maghrib. Kemudian setelah itu baru beliau sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dasar ini sebagian dipakai oleh ahli fikih. Kalau kita jamak takhir, itu ada yang mengambil jamak takhir itu misalnya waktu asar, dia sholat asar dulu. Katanya waktunya, baru dia sholat zuhur. Tapi ulama ada pendapat yang duluan itu adalah zuhur. Kecuali berjamaah. Nih saya datang ke masjid ini, sudah ada asar, saya belum jamak, saya musafir. Boleh saya ikut asar dulu, setelah itu saya ambil zuhur. Tapi kalau sholat sendiri, itu ada pandangan ulama berdasarkan hadis ini. Yang nomor satu, yang pertama, zuhur dulu baru asar, walaupun waktunya asar. Demikian maghrib, kita jamak takhir isya. Ada yang sholat isya dulu, setelah itu dia baru maghrib. Nah, itu kalau tidak ada berjamaah. Tapi kalau menurut hadis ini, maghrib dulu baru isya, walaupun waktunya isya. Bagaimana kami isya dulu Ustaz baru zuhur? Boleh juga. Yang tidak boleh yang tidak sholat. Ya. Jadi tidak ada masalah. Itu pendapat. Ya. Nah, jamaah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad ya tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Sudah lewat lah, tidak apa-apa lah, minta ampun saja sama Allah, tidak boleh. Harus dilakukan. Waktu tsunami misalnya, ini bisa dipakai. Kita harus mengurus orang. Banjir di Tamiang kemarin, tidak sempat sholat zuhur, enggak lagi. Tapi begitu malam tiba ada kesempatan dia sholat. Ya, dia kerjakan. Jadi Islam itu semuanya memberikan kemudahan. Nah, kembali ke cerita ini. Nabi Muhammad mau istirahat ini. Kan capek 1 bulan dikepung. Nabi giliran rumahnya Ummu Salamah. Jadi Nabi itu adil ya, istrinya banyak, tapi Nabi itu beliau tetap. Waktu Nabi sakit pun, itu Nabi minta izin kepada istri-istrinya, ini bagaimana saya sakit, kata Nabi. Bolehkah yang merawat saya Aisyah? Jadi ketika giliran di rumah istri ini nanti diikhlaskan. Nah, istri-istri Nabi ikhlas, maka Nabi sampai meninggal dirawat oleh Aisyah. Menjelang zuhur Rasulullah berjalan menuju rumah Ummu Salamah. Setelah beliau membersihkan diri dan beristirahat sejenak, lalu beliau bersiap melaksanakan sholat zuhur. Datang Jibril. Malaikat Jibril berkata, sungguh kalian kenapa meletakkan senjata? Demi Allah, para malaikat belum. Kami para malaikat ini masih memegang senjata. Keluarlah menuju mereka. Rasulullah tanya, kemana? Kan sudah habis. Musuh sudah lari, kata Rasulullah. Jibril menjawab, Bani Quraidah. Bani Quraidah, ini Yahudi yang melakukan pengkhianatan. Kemudian setelah sholat zuhur itu, Nabi Muhammad dan para sahabat bersiap lalu berangkat menyerang Bani Quraidah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, malaikat Jibril berkata, apakah kamu telah meletakkan senjata? Dia tanya kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, sesungguhnya para malaikat belum meletakkan senjata. Berangkatlah bersama sahabatmu menuju Bani Quraidah. Aku akan mengawalmu dan akan meluluh lantakkan benteng-benteng mereka. Aku akan tanamkan rasa takut pada hati mereka. Lalu Jibril pun berangkat dengan pasukan malaikatnya. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari, kata Anas radhiyallahu anhu, aku melihat debu-debu berterbangan di lorong-lorong perkampungan Bani Ghanam karena pasukan Jibril saat Rasulullah SAW berangkat menuju Bani Quraidah. Ini debu-debu berterbangan karena pasukan malaikat bergerak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu.
Kenapa Bani Quraidah diserang? Nah ini jemaah, masih ingat ya? Bani Quraidah itu berencana jahat. Pertama, menyerang benteng perlindungan anak-anak dan perempuan. Yang waktu itu bibi Nabi kan, Safiyah, yang memakai pakaian laki-laki, lalu dia bawa pedang, dipenggalnya lah kepala orang Yahudi yang memanjat, sehingga jatuh. Mati orang Yahudi di bawah. Wih, rupanya ada laki-laki di atas, padahal perempuan semua. Sama orang tua anak-anak. Ini kepandaian Safiyah. Itu kejahatan. Berencana penyerangan terhadap kaum muslimin dari dalam kota Madinah, sehingga pasukan Al-Ahzab nanti mudah menyerang. Karena dia di dalam kota Madinah, jadi dia disuruh menyerang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin konsentrasinya buyar, orang pasukan dari Al-Ahzab bisa menyeberang parit. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'adz, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang punya hubungan dengan Bani Quraidah, untuk menjumpai pimpinan Yahudi Bani Quraidah namanya Ka'ab bin Asad, tapi ditolak dan dikatakan kita tidak ada hubungan lagi. Artinya mereka membatalkan perjanjian. Surat perjanjian Rasulullah disobek oleh Huyai bin Akhtab, ya, pimpinan Bani Nadir. Ini dihukum mati nanti. Nah, jadi ini kejahatan mereka, namanya phone attack, ya, serangan besar-besaran. Pasukan Yahudi menyerang dari sini, nanti pasukan koalisi menyerang dari sini, sehingga kaum muslimin hancur. Ini kejahatan yang luar biasa. Jadi Jibril mengingatkan Rasulullah, kata Rasulullah, kata Jibril, belum selesai wahai Muhammad, masih ada satu lagi ini. Ini kejahatan yang pertama, ya, Bani Quraidah berencana menyerang benteng perlindungan anak dan perempuan. Rasulullah kemudian mengirim pengawal 100 infanteri dan 300 kavaleri. Gara-gara ini goncang itu pasukan yang ada di parit. Orang munafik pulang ke rumahnya. Mereka takut, ya. Mereka bilang kami nggak tanggung jawab. Surat perjanjian disobek, ya. Nah, waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan sahabat. Kata Rasulullah setelah menerima perintah Jibril, ya, Ali bin Abi Thalib pimpin pasukan. Nanti saya nyusul, kata Rasulullah. Karena Rasulullah bawa 3.000 pasukan. Waktu itu Rasulullah bersabda, jangan ada satupun yang sholat asar kecuali sudah sampai kampung Bani Quraidah. La yusalliyana ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Gara-gara pesan Nabi ini, bingung mereka, ya. Ini berjalan nih, misalnya habis sholat zuhur bergerak, tiba-tiba kalau kita ke Bani Quraidah itu udah maghrib, tapi Nabi udah pesan, ya, di hadis lain, barang siapa yang mendengar dan taat, man kana sami'an muti'an fala yusalliyana asr illa fi Bani Quraidah. Siapa yang mendengar dan taat, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat terbagi dua. Ada sahabat yang kita sholat dulu, tapi Nabi larang. Kata Nabi, nanti kalau sudah sampai di Bani Quraidah, misalnya Bani Quraidah di Samahani, tapi kalau sampai ke sana udah maghrib, hilang asar. Beberapa sahabat akhirnya berhenti untuk sholat asar, ya. Padahal Nabi melarang sholat asar sebelum sampai. Yang lain takut sampai ke sana sudah maghrib. Lalu mereka bingung, tetap juga mereka sholat asar di waktu maghrib. Ketika jumpa dengan Nabi, disampaikan, ya Rasulullah, di antara kami ini ada yang tadi melanggar perintahmu. Kamu diperintah untuk sholat asar sana, dia sholat sini, ya Rasulullah. Kami sholat asar, Rasulullah, tapi sudah maghrib, gimana? Kata Rasulullah tersenyum. Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua-duanya Nabi benarkan. Sudah syuruk. Ini karena subuhnya sudah hampir jam 6, ya. Sedikit lagi sampai syuruk, ya. Nah, Rasulullah tiba dengan 3.000 pasukan mengepung benteng Bani Quraidah.
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan pengepungan ini berlangsung 25 malam atau 25 hari. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Asad berkata kepada orang Yahudi, ini pemimpin Yahudi, "Hai orang Yahudi, kita sudah dikepung nih. Kalian telah melihat sendiri apa yang sedang menimpa kalian. Lalu bagaimana menurut engkau?" Kata anak buahnya. Kata Ka'ab bin Sa'ad, "Aku menawarkan 3 opsi." Ka'ab bin Sa'ad lalu mengatakan, pertama, kita beriman kepada lelaki ini. Artinya kita ikuti Rasulullah. Membenarkannya. Demi Tuhan, kalian sebenarnya sudah tahu bahwa Muhammad itu memang Nabi yang diutus. Nah, itu yang ada di dalam kitab kalian. Ini pengakuan si pemimpin Yahudi Ka'ab bin Asad. Kita beriman sajalah kepada Muhammad, karena kan kita sudah tahu di dalam kitab kita bahwa dia memang Nabi. Jika saran ini diambil, maka nyawa kita akan selamat. Begitu juga anak-anak, istri-istri kita. Tapi dasar Yahudi, Pak, Ibu, sampai kapanpun kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat. Kami tidak mengakui Nabi selain dari Bani Israel. Lalu Ka'ab berkata, kalau begitu opsi kedua, kita bunuh semua anak dan istri kita, supaya jangan dibunuh oleh mereka. Lalu kita keluar mendatangi Muhammad dan para pengikutnya dengan pedang terhunus. Kita pasti binasa, kita pasti kalah. Tidak apa. Tapi yang penting tidak ada lagi keturunan kita yang kita khawatirkan keselamatannya. Karena sudah kita bunuh anak dan istri kita. Lebih ngeri lagi ini kan. Mereka menjawab, ada lagi yang apa dosa anak istri kita ya? Ya kata Ka'ab, kalau tidak mau kalian bunuh. Satu lagi saran terakhir kata Ka'ab. Ini malam adalah malam Sabtu. Malam ini malam Sabtu. Dan Muhammad tahu hari Sabtu adalah hari ibadah kita. Dia pasti lalai. Kita serang hari Sabtu. Kita lawan hari Sabtu. Mungkin kita menang. Ya, sebab Muhammad tidak menyangka ini. Tapi kita melanggar hukum Taurat. Karena Taurat melarang mereka berperang di hari Sabtu. Saran ketiga ini pun mereka tolak. Terakhir mereka menyerah. Ya, Bani Quraidah menyerah. Nah, Nabi Muhammad SAW paham betul bahwa hukum yang harus diterapkan untuk mereka ini adalah hukum Taurat. Jadi Nabi memanggil sahabat, ya, yaitu Sa'ad. Sahabat Sa'ad ini, Sa'ad bin Mu'adz tadi yang ditolak oleh orang Yahudi, ya, ini sudah lama bergaul dengan Yahudi Bani Quraidah. Dipanggil Sa'ad. Sa'ad waktu itu lagi sakit, dia terluka waktu perang Khandaq. Kata Rasulullah, panggil Sa'ad sebentar. Sa'ad datang. Ada apa ya Rasulullah? Dalam keadaan dia terluka. Rasulullah berkata kepada Sa'ad, ya. Kata Rasulullah, waktu itu begini. Sa'ad datang. Ketika Sa'ad datang, Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, orang Ansor, berdirilah, sambutlah syahid pemimpin kalian. Maksudnya muliakan dia. Kemudian Sa'ad diberi hak penuh oleh Rasulullah untuk menetapkan hukum terhadap Yahudi. Apa kata Sa'ad? Sesungguhnya orang-orang ini tunduk kepada hukummu, kata Rasulullah kepada Sa'ad. Kemudian hukum yang saya tetapkan, pasukan mereka dibunuh. Laki-laki semua kita bunuh. Itulah hukum kami. Kaum wanita dan anak-anak ditawan. Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, engkau telah menjatuhkan sanksi kepada mereka sesuai dengan sanksi Allah Azza wa Jalla. Artinya Rasulullah juga kalau menetapkan hukum mati terhadap laki-laki semua. Tapi ini tidak Nabi ungkapkan, tidak Nabi lakukan karena Nabi ingin menunjukkan bahwa hukum ini adalah hukum sesuai aturan mereka. Maka lebih kurang 400 orang dihukum penggal kepala. Ya. Sebagian ada yang datang kepada Rasulullah menyatakan keislaman.
ada yang mendapatkan jaminan keamanan dari sahabat. Jadi ada sahabat yang memberikan jaminan, itu juga dilepaskan. Nah kemudian anak-anak dan perempuannya itu menjadi tawanan. Jadi demikianlah jamaah ya kajian subuh kita. Nabi Muhammad menerapkan keputusan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz, perempuan dan anak-anak ditawan, harta rampasannya dibagi untuk kaum muslimin, pasukannya dieksekusi. Bagaimana dengan Huwai bin Akhtab? Huwai ini pemimpin Bani Nadir, ya, pemimpin yang berkoalisi dengan Abu Sufyan. Ini datang kepada Nabi, dipanggil oleh Nabi dengan tangan terikat di leher. Ketika matanya tertuju menghadap Rasulullah, dia berkata, demi Tuhan, aku tidak akan mencela diriku sendiri karena telah memusuhimu. Namun siapa saja yang mempermalukan Tuhan, niscaya dia akan dipermalukan. Kemudian Huwai dipenggal kepalanya. Ya, jadi dia menyadari bahwa dia dipenggal ini karena dia sudah mempermalukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapat hukuman. Nah, Sa'ad bin Mu'adz yang terluka tadi berdoa, yang memberikan hukuman tadi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih kusukai untuk kuperangi selain kaum yang mendustakan dan mengusir utusan-Mu. Artinya, dia berperang itu karena dia memerangi orang yang mendustakan dan mengusir Rasul. Ya Allah, aku menduga bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan antara kami dan mereka. Jadi maksud Sa'ad tidak ada perang lagi setelah ini. Jika memang masih ada peperangan melawan mereka, beri aku kesempatan hidup untuk berjihad di jalan-Mu, untuk melawan mereka. Namun jika Engkau telah mengakhiri peperangan ini, maka dengan lukaku ini jadikanlah kematianku di jalan-Mu. Dia mati. Saat itu ketika dia mengucapkan ini, dia berada di dalam tendanya, tiba-tiba para sahabat melihat banyak darah mengalir, ya, dari dalam sebuah tenda. Lalu para sahabat pun masuk ke dalam tenda milik Bani Ghifar itu, dan mereka menjumpai seseorang dari mereka, dan mereka kenal adalah Sa'ad. Dia telah wafat, darahnya habis karena doanya dikabulkan Allah. Jadi dia tadi berdoa kalau masih ada perang lagi, ya, dia mohon dipanjangkan umur. Tapi kalau tidak ada perang lagi, sudah selesai, karena memang Yahudi sudah terusir semua, biarlah dia kembali kepada Allah. Maka kemudian Allah mewafatkannya. Demikian jamaah kajian subuh kita, ya. Untuk 2 ahad ke depan saya izin lagi, ya. Ahad besok insya Allah saya di Medan, ahad kedua saya di Tamiang, ya, karena ada dakwah di sana sekaligus menyampaikan bantuan. Kita cari penceramah lain, ya. Kita lanjutkan lagi nanti insya Allah pada kajian-kajian yang terkait dengan pasca atau sesudah perang Khandaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.